Oke, baik. Saya akan membahas soal PPG, PJOK, dan pembahasannya. Ini khusus bagi teman-teman yang mengikuti PPG tahun 2023, baik pretest maupun di UKM PPG, khusus program studi PJOK. Oke, soal pertama. Sebelum memulai mengajar, Pak Agus selalu mengecek media pembelajaran yang akan digunakan. Hal itu dilakukan barangkali ada rekaman audio, gambar yang kurang jelas atau kurang lengkap, sehingga dapat disempurnakan sebelum digunakan. Dari proses tersebut dapat dikatakan bahwa Pak Agus telah menerapkan salah satu faktor dalam pemilihan media pembelajaran, yang itu A. Situasi dan kondisi, B. Objektivitas, C. Sasaran program, D. Antisipasi, E. Kualitas terbaik. Jawabannya yaitu E. Kualitas terbaik. Pembahasannya, kriteria khusus yang dapat digunakan untuk memilih media pembelajaran yang tepat dapat mempertimbangkan faktor yang pertama, akses, yaitu media yang perlukan dapat tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan peserta didik. Kemudian cost-nya, itu biayanya. Kemudian teknologinya, artinya media yang digunakan, apakah teknologinya tersedia dan mudah digunakan. Kemudian interaktif, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah, yaitu antara peserta didik dan pendidiknya. Kemudian organization, artinya dalam media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Jadi ini penting juga. Kemudian novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi peserta didik yang senang belajar. Gitu ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nomor 2, tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja adalah sebagai berikut. Kecuali A. Melindungi wanita dari risiko kehamilan yang tidak dikehendaki. B. Mendidik remaja terkait dengan cara menikah usia dini yang sehat. C. Melindungi wanita dari risiko HIV/AIDS dan kekerasan seksual. D. Menghindari wanita dari risiko infeksi menular. E. Melindungi wanita dari risiko aborsi. Jadi yang kecualinya yang tidak termasuk yaitu ini. Di B. Mendidik remaja terkait cara menikah usia dini. Itu yang kurang tepat. Kemudian lanjut. Kecenderungan pola hidup modern lebih ke arah terjadinya kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, upaya untuk menangkis sekat sosial, ya, ada kesenjangan, dan untuk menangkisnya seperti apa? Diperlukan pengintegrasian sport value, artinya dalam hal ini adalah nilai-nilai kehidupan sosial, kehidupan modern sekarang. Cara mengatasinya seperti apa? A. Kerjasama, B. Kreativitas, C. Kemandirian, D. Status sosial, E. Disiplin. Jadi untuk tidak terjadinya kesenjangan sosial, menangkisnya dengan apa? Kerjasama, kolaborasi, itu penting. Nilai kerjasama itu sangat penting. Pembahasannya ya tidak perlu ya. Kemudian nomor 4, gerakan renang gaya punggung perlu didukung dengan gerakan kaki yang dapat menghambat dorongan laju ke depan perenang, sehingga diperlukan gerakan kaki yang benar. A. Melepas dan menekan permukaan air. B. Menendang dan melepas permukaan air. C. Menendang dan menekan permukaan air. D. Menendang dan menarik permukaan air. E. Memutas dan menendang permukaan air. Jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Dilakukan identifikasi dan analisis KD. Indikator ketercapaian KD berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, dipetakan teknik penilaian, bentuk, instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Pernyataan tersebut merupakan prinsip penilaian. A. Objektif.
B. Akuntabel, C. Sahih, D. Sistematis, E. Adil. Jawabannya adalah sistematif. Sistematif yaitu ada langkah-langkahnya. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, sahih berdasarkan data yang bisa diukur, adil tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Jadi dalam memberikan penilaian, kriteria ini yang perlu diterapkan ya oleh pendidik. Nomor 6, penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni berapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pernyataan tersebut merupakan jenis A. Penilaian diagnostik, B. Penilaian selektif, C. Penilaian penempatan, D. Penilaian sumatif, E. Penilaian formatif. Jawaban yang tepat adalah penilaian sumatif. Pembahasannya sumatif itu penilaian ini berorientasi pada produk atau hasil. Jadi tadi di catur bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Sedangkan diagnostik mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Ini dalam proses pembelajaran. Kemudian penilaian selektif yaitu dalam rangka menyeleksi atau menyaring. Ya, bisa di tahun pelajaran, awal pelajaran bisa. Kemudian penempatan berorientasi pada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru. Kemudian penilaian formatif yaitu pada akhir program pembelajaran mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar itu sendiri. Ya, formatif juga bisa kalau di kurikulum 2000 kurikulum Merdeka bisa digunakan penilaian formatif ya. Ini tidak bisa bisa mengukur seperti penilaian sumatif tadi. Jadi dia pada saat proses pembelajaran juga bisa. Kemudian nomor 7, kriteria ketuntasan minimal dirumuskan dengan mempertimbangkan 3 hal. Di antaranya inteks ya. Itu pernyataan yang tepat mengenai komponen inteks dalam merumuskan KKM. Ya. A. Makin tinggi rata skor atau nilai siswa pada awal masuk, skor KKM makin tinggi. B. Makin beragamnya siswa, maka skor KKM-nya makin tinggi. C. Makin rendahnya skor atau nilai siswa pada kelas sebelumnya, semester yang sama, maka makin rendah skor KKM-nya. D. Makin homogen siswanya, maka skor KKM-nya makin tinggi. E. Makin tinggi rata skor nilai siswa pada saat awal masuk, maka skornya makin rendah. Ya. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah di A. Kunci jawabannya di A. Pembahasan. Intake merupakan kemampuan penalaran daya pikir peserta didik. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan yaitu karakter peserta didik, ya, dan mata pelajaran kompleksitasnya, kemudian kondisi satuan pendidikan daya pada proses pencapaian kompetensi. Jadi itu nomor 8. Nomor 8 ya. Gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku disebut A. Autisme, B. Buta aksara, C. Tunarungu, D. Tunanetra, E. Terlambat belajar. Jawaban yang tepat adalah autisme. Pembahasannya, autisme spektrum disorder atau autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan hal-hal di sekitarnya. Itu pembahasannya. Kemudian nomor 9. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang tepat adalah psikologi pendidikan karena berkaitan dengan tahap perkembangan peserta
didik. Ya, pembahasannya itu landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa. Ya, ini kata kuncinya di sini, jiwa dan psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi sampai usia lanjut. Nah, pembahasannya. Kemudian nomor 10, TKJI untuk anak usia 16 sampai 19 tahun merupakan rangkaian tes kebugaran jasmani yang terdiri dari, ya, ini jawabannya di pilihan A, lari 60 meter, gantung siku tekuk, angkat tubuh 60 detik, baring duduk 60 detik, dan loncat tegak dan lari 1000 sampai 1200 meter. Ini yang tepat ya, pilihan A ini. Nanti lihat referensinya. Kemudian di nomor 11, esensi dari ACTI, ya, ACT, ya, dalam pembelajaran adalah melalui A, pembelajaran modern, B, pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi, C, pembelajaran berbasis peralatan canggih, D, pembelajaran kekinian, E, menggunakan teknologi canggih dan modern. Jawaban yang tepat adalah B, pembahasannya. Pengertian esensi. Esensi adalah hakikat, inti, dan hal yang pokok. Secara bahasanya, istilah ini bersumber dari bahasa Latin, yaitu kata essentia, yang artinya ada. Apa itu ACT? Yaitu Informasi and Communication Technology, atau teknologi informasi dan komunikasi menurut Wikipedia. Jadi, pentingnya pengintegrasian teknologi di dalam pembelajaran, ya, berbasis TIK, ya, itu yang kita terapkan sekarang ini. Kemudian nomor 12, integrasi pembelajaran PJOK berbasis ACT dan penerapan TIPAK, yaitu memungkinkan situasi belajar diarahkan pada pembelajaran yang bermakna melalui pendekatan problem-based dan case-based learning. Hal tersebut dimaknai sebagai proses belajar yang A, kolaboratif, B, reflektif, C, aktif, D, kontekstual, E, konstruktif. Jawaban yang tepat adalah kontekstual. Model pembelajaran case-based learning yaitu merupakan satu model yang menggunakan kasus nyata, ya, yang telah didokumentasikan dengan baik sebagai sarana pembelajaran. Siswa harus menggali dan menemukan problem serta pemecahan dari kasus yang diberikan tersebut di bawah pengarahan guru di dalam suatu kegiatan pembelajaran atau diskusi, ya, harus kontekstual. Lanjut ke nomor 13. Dalam setiap penilaian PJOK diperlukan instrumen, proses pengumpulan data, dan pemberian makna. Esensi pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam pembelajaran yang disebut dengan A, pengukuran, B, pemberian makna, C, penilaian, D, penetapan model penilaian, E, remedial. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya adalah penilaian yaitu keseluruhan dari hasil pembelajaran prestasi didik yang dapat dinilai. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang dapat mengukur keseluruhan, jadi proses pengukuran. Ya. Persamaan adalah keduanya mempunyai pengertian menilai dan menentukan nilai sesuatu. Di samping itu juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan data juga sama, ya. Itu jawabannya dan pembahasannya. Nomor 14. Proses mengidentifikasi tentang kemajuan yang diperoleh atau kekurangan serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh guru maupun peserta didik merupakan sebuah proses dalam PTK, penelitian tindakan kelas, khususnya pada tahap A, observasi, B, refleksi, C, berkolaborasi, D, identifikasi permasalahan, E, tindakan awal. Pembahasannya adalah identifikasi masalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan PTK. Dalam mengidentifikasi masalah, guru harus
melakukan refleksi terhadap kondisi, proses, dan hasil belajar yang telah dilakukan. Melalui kegiatan refleksi, guru dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang dalam pembelajaran dan perlu melakukan pemecahan masalah tersebut melalui apa? Melalui PTK. Ya, itu solusinya di situ. Nomor 16. Selain pembelajaran berbasis daring, dikenal juga hybrid learning atau deep blending learning, yaitu pembelajaran A. Menggunakan virtual, B. Modifikasi konvensional, C. Campuran antara metode offline dan online, D. Pembelajaran bervariasi, E. Berbasis e-learning. Jawaban yang tepat adalah C. Blended learning, ya pengertiannya itu perpaduan antara dua unsur utama, yaitu kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan online atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet berbasis website. Selain itu juga terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. Oke, sebelum lanjut ke nomor 16, jangan lupa like, comment, dan subscribe, sehingga Anda bisa mengetahui video-video saya selanjutnya. Nomor 16. Guru PJOK dalam pembelajaran senam lantai mengelola kelas diawali dengan memberikan penomoran kepada peserta didik dalam kelompok. Selanjutnya, guru menyampaikan pertanyaan dan memberikan kesempatan berpikir bersama peserta didik dalam kelompoknya. Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru menyebutkan salah satu nomor peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Ilustrasi tersebut menggambarkan guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe A. Team Games Tournament, Jigsaw, C. Numbered Hit Together, D. STAD, E. Think Pair Share. Jawaban yang tepat adalah C. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ya, merupakan pengembangan dari model pembelajaran tipe TGT. Ciri khususnya itu pembelajaran kelompok melalui penyelesaian tugas dengan saling membagi ide. Setiap kelompok harus memastikan bahwa anggotanya memahami dan menguasai tugas, sehingga semua siswa memahami konsep kebersamaan. Oke teman-teman, demikian video 16 nomor ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya saya akan membahas tuntas terkait soal PPG baik yang pretest maupun UP atau UKM PPG. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan pesan di komentar sehingga bisa membangun channel ini ke depan. Oke, baik.